belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Saya Indri. Nama saya Fitri. Nama saya Ajeng. Saya Virus. Halo, nama saya Andin. Halo, nama saya Afifah. Kami dari kelompok 3 ingin berbagi trik dan tips cara agar anak disiplin belajar di rumah saat pandemi COVID-19. Sebelum kita beralih ke topik yang ingin disampaikan, saya ingin memberi sekilas penjelasan mengenai pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona, pemerintah memerintahkan masyarakat untuk tetap di rumah saja. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Termasuk kegiatan pembelajaran pun dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan atau daring merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat semisal sekolah ataupun kampus secara rutin untuk menerima pembelajaran secara langsung dari instruktur yaitu baik guru ataupun dosen. Ya, belajar jarak jauh di rumah berarti orang tua atau pengasuh memiliki peran penting untuk memantau kegiatan anak di rumah selama sekolah diliburkan. Jika tidak bisa menerapkan sistem belajar jarak jauh, anak bisa tertinggal dibandingkan siswa lainnya saat sekolah mulai kembali dilakukan dengan normal. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat dan simak baik-baik bagaimana cara agar anak disiplin belajar di rumah saat pandemi COVID-19. Berikut beberapa cara agar anak disiplin belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Yang pertama, menjelaskan situasi. Jelaskan situasi yang terjadi saat ini pada anak mengenai social distancing dan aktivitas di rumah. Lalu, berikan pemahaman bahwa anak tetap harus belajar walaupun di rumah. Kemudian, jelaskan bahwa belajar di rumah merupakan salah satu pencegahan penularan virus COVID-19. Tempat ramai seperti sekolah dan juga ruang publik lainnya dapat meningkatkan potensi penularan virus tersebut. Terlebih lagi, apabila saat kita sedang di luar, kita tidak menerapkan protokol kesehatan, semisal menggunakan masker dan mencuci tangan sampai bersih. 2. Konsultasi dengan guru. Dalam masa pandemi ini, anak tetap berkembang. Maka dari itu, orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi perkembangan yang terjadi pada anak. Psikolog Gracia Ivonika menyarankan orang tua selalu aktif berkonsultasi dengan guru di sekolah. Tanyakan pada guru mengenai materi, metode pembelajaran, serta tugas yang harus dikerjakan. Orang tua juga perlu berkoordinasi aktif dengan pihak sekolah. Beritahu pula perkembangan anak selama belajar di rumah, agar guru dapat mengantisipasi langkah pembelajaran selanjutnya. Orang tua harus selalu hadir tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dalam masa pandemi ini, belajar dari rumah harus tetap dilaksanakan agar perkembangan anak tetap berjalan. Yang ketiga, buatlah jadwal yang teratur. Libur sekolah bukan berarti anak bisa bermalas-malasan ataupun berleha-leha di rumah.
Jelaskan situasi yang terjadi bahwa sekolah tetap berlangsung, namun hanya dipindahkan ke rumah. Kemudian, kegiatan pembelajarannya pun didampingi oleh kedua orang tua. Oleh karena itu, buatlah jadwal yang teratur seperti kegiatan di sekolah. Jadwal ini bisa mengikuti jadwal anak di sekolah maupun bisa membuat jadwal baru yang bersifat fleksibel. Contohnya seperti bangun di pagi hari secara teratur, mandi di pagi hari, sarapan bersama dengan keluarga, juga belajar ataupun mengerjakan tugas yang telah diberikan, mengisi waktu luang dengan bermain, ataupun juga bisa dengan melukis bersama kakak ataupun adik, dan bisa juga bermain di area sekitar rumah dengan menggunakan masker. Kemudian mandi di sore hari dan tidur pada malam hari. Kemudian beritahu anak untuk disiplin mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Jelaskan pula orang tua akan terus memantau dan mengawasi kegiatan belajar anak ketika di rumah. Yang keempat, belajar dan bekerja bersama. Aktivitas orang tua yang harus bekerja dari rumah bisa digabungkan dengan belajar bersama anak. Anak akan merasa lebih adil dan terpacu untuk belajar ketika orang tua juga ikut bekerja bersama. Jangan sampai anak diminta untuk belajar, tapi orang tua justru bergosip atau menonton drama. Yang kelima, bantu anak belajar. Anak juga harus dibantu untuk memahami materi yang dipelajari. Jelaskan dengan baik kepada anak tentang apa yang orang tua pahami. Jika tidak mengerti materi pelajaran, jangan sungkan untuk bertanya pada guru atau mencari sumber yang tepat untuk menjelaskan materi pada anak. Yang keenam, manfaatkan media pembelajaran daring atau online. Orang tua juga bisa menerapkan media pembelajaran secara daring yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah lembaga yang memberikan akses secara gratis seperti Zenius, Ruang Guru, Kuiper School, dan lain-lain. Manfaatkan media pembelajaran ini sebaik mungkin untuk mendapatkan video dan gambar sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh anak. Orang tua juga bisa menerapkan media pembelajaran berupa video-video yang ada di YouTube. Jadi, kita sebagai orang tua harus mendukung anak agar disiplin belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini dan tidak merasa bosan. Yang ketujuh, suasana yang nyaman. Buat suasana yang nyaman untuk bekerja dan belajar di rumah. Beraktivitas di rumah berarti memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk bereksplorasi. Orang tua bisa mengajak anak belajar di ruang keluarga atau pekarangan rumah untuk mendapatkan udara yang terbuka. Menggunakan benda tambahan seperti bantal dan menyiapkan makanan ringan juga bisa dilakukan agar anak betah belajar. Yang kedelapan, selingi dengan aktivitas yang menyenangkan. Agar tidak merasa bosan ketika di rumah, selalu siapkan aktivitas yang menyenangkan ketika bersama dengan anak. Aktivitas ini dapat pula menjadi sebuah hadiah ataupun imbalan ketika anak berhasil menyelesaikan sebuah tugas atau materi yang telah diberikan kepadanya. Aktivitas yang menyenangkan ini misalnya seperti bermain video game bersama saudara atau menonton film bersama dengan keluarga. Jangan lupa untuk mengajak anak beraktivitas fisik dan berolahraga selama berkegiatan di rumah. Aktivitas fisik yang ringan yaitu membantu ibu memasak, bermain permainan sederhana bersama keluarga, membantu membersihkan rumah, dan membantu melipat pakaian, dan masih banyak kegiatan lainnya. Nah, sudah selesai pembahasannya. Setelah kita melihat dan menyimak isi dari video tersebut, apa yang dapat kita ketahui? Ya, benar sekali. Kita jadi tahu berbagai trik agar anak dapat disiplin belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Kita juga dapat menghabiskan banyak waktu bersama anak dan keluarga.
Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Wassalamualaikum.